Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun yang kami muliakan, para guru, para asatidah, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, para bapak, ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Baitur Rahim, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian termasuk dalam jajaran umatnya, dan semoga mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan malam ke-12 daripada bulan Jumadil Awal 1442 Hijriah ini, mari kita berzikir kepada Allah dengan melantunkan nazam Al-Asmaul Husna. Semoga dengan nama-nama Allah yang baik tersebut ada keberkahan untuk kita semua, dan wasilah keberkahan Al-Asmaul Husna tersebut semoga wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita pada khususnya dan umumnya di dunia diangkat dengan segera, yang sakit pun lekas sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Quddus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar Mutakabbir, ya Khaliq ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahhar ya Wahhab, ya Razzaq ya Fattah, ya Alim ya Qabid,
يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وريد يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا وجبر على نقصاننا ورفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا
wal qurba raja'una akhiran nilnal munabalik maqsidana wa qadi hawaijana walhamdu liilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan ini ngaji kitab Syarah Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala masuk ke dalam babut tusa'i, bab tentang 9 perkara. Dalam bab yang isinya 99 ini, 9 perkara, terdapat khamsu mawa'idha, ada 5 nasihat. Wahidatun khobarun, 1 dari 5 ini adalah hadis Nabi. Wal baqi, dan sisanya yakni 4 nasihat lagi berisi adalah atharun, athar dari sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini masuk ke dalam al-maqalatul ula. Kita kasih judul tentang induk segala kesalahan. Manusia dimungkinkan melakukan kesalahan juga dosa. Pepatah mengatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Namun terjemahannya agak kurang pas kalau kita terjemahkan dengan terjemahan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Padahal manusia tidak selalu salah. Yang tepat apa? Al-insanu, manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tersifati, dalam arti dimungkinkan tersifati dengan sifat al-khata', salah, wan nisyan, dan lupa. Apalagi kalau punya utang, lupa ya kitanya. Makhluk gaib kayaknya nambah 1. Nah, itu orang yang punya utang. Nah, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, auhallahu ta'ala, telah mewahyukan Allah Ta'ala ila Musa, kepada Nabiullah Musa ibni Imran bin Imran, fit Taurati, dalam kitab Taurat. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, kata Nabi ya, bahwa di dalam kitab Taurat itu terdapat salah satu pesan penting. Apa dalam kitab Taurat tersebut? Wahyu dari Allah berisinya apa? Inna ummahatil khataya thalathun, sesungguhnya ummahat, ummahat itu jamak dari ummun. Ummun, ummi artinya
ibu secara bahasa. Tapi yang dimaksud dalam teks ini adalah induk. Sesungguhnya induk dari kesalahan-kesalahan itu ada 3. Nah, ini penting, rahasia. Kita doang Pak yang tahu ya, dan yang nonton ini. Tapi rahasianya bagus kalau kita sampaikan kepada yang lain supaya tahu dan tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Jangan kalah dengan keledai. Keledai saja berusaha tidak jatuh pada lubang yang sama. Mana saja 3 perkara yang menjadi sumber atau pokok atau induk terjadinya kesalahan itu. Al-kibru, pertama sombong atau takabur. Wal hasadu, yang kedua hasad alias dengki. Rumus dengki itu Pak, SMS. Suka melihat susah, susah melihat senang, atau senang melihat susah, susah melihat senang. Orang lain beli rumah, dia Riyad Sirah. Orang lain beli parabola, dia beli Paramex. Orang lain beli kulkas yang dingin, dia badannya panas dingin. Nah itu sederhananya orang yang dengki. Bagaimana caranya kenikmatan di orang lain itu minimalnya hilang dari orang lain, syukur-syukur bisa berpindah kepada dirinya sendiri. Itu adalah orang yang dengki. Wal hirsu, dan yang ketiga induk dari kesalahan adalah tamak. Yang namanya tamak Pak, itu dari bahasa Arab 3 huruf, to, mim, ain. Kalau kita sambungkan itu to, mim, ain, to, ma, 3 huruf ini berongga alias lingkaran. To, lingkaran. Mim, lingkaran. Ain, lingkaran. Yang namanya lingkaran tidak ada batasnya. Demikian pula dengan orang yang tamak, nggak akan ada ujungnya. Sudah dikasih 1 pengen 2, sudah dikasih 2 pengen 3, sudah pengen 3. Manusia tidak akan pernah puas sampai kapas masuk ke dalam hidungnya. Apa maksudnya? Mati. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna, seandainya libni Adam wadian, anak Adam alias manusia memiliki wadian, 1 lembah, min dhahabin, yang isinya adalah emas. Dikasih 1 lembah, isinya emas semua. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani, pasti ia sangat menginginkan dengan adanya 2 lembah. Walan yamlahu walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Tidak akan pernah puas sampai tanah masuk ke dalam mulutnya alias mati. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan memberikan taubat, atau Allah akan mengampuni orang yang bertaubat. Nah, 3 hal ini. Pertama apa tadi? Al-kibru, takabur. Dalam kitab ini qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al-kibru, yang disebut dengan kesombongan adalah batarul haqqi, yaitu menolak kebenaran, ya, atau penyalahgunaan kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia. Orang sombong itu tidak mau mengakui orang lain lebih hebat dari dirinya. Bahkan orang takabur itu dekatnya kepada ujub, yaitu bangga terhadap dirinya sendiri. Maka obati dengan sikap tawadhu,
DP rendah hati, andap as. Bisa jadi bahwa manusia, yakni bapak moyang kita Adam, diciptakan mulanya dari tanah, yang mana tanah itu berada di bawah, supaya kita ini memiliki karakter rendah hati. Tawadhu. Bagaimana kalau ada orang yang sombong? Itu mungkin tanahnya tanah sengketa. Ya, kalau mau kita sindir gitu ya, kita ini diciptakan dari tanah. Tapi hebat, meskipun kita tanah bertemu dengan api, di mana iblis menyombongkan dirinya, ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin, engkau ciptakan ia dari tanah. Wa khalaqtani min nar, dan engkau ciptakan aku dari api. Disangkanya, diduganya api lebih mulia ketimbang tanah. Padahal tanah diadu sama api, kalah api. Gitu. Makanya jangan sombong. Ayaradul haqqi wahtiqarun nasi. Maksud hadis barusan itu adalah orang yang sombong, menolak kebenaran dan menghina manusia, meremehkan orang lain. Kalau kita diremehkan oleh orang lain, biarin pak, nggak apa-apa, mendingan remeh kumpulin, ntar juga jadi berharga gitu. Jadi nasi deh remeh dikumpulin mah. Wa man nadhara ila nafsihi bi'aini ta'dhimi, dan siapa saja yang memandang dirinya dengan pandangan kebesaran, sedangkan ya wa ila ghairihi bi'ainil istisghar, sedangkan memandang orang lain dengan pandangan remeh, menyepelekan, fahuwa minal mutakabbirin, maka itu termasuk orang-orang yang sombong. Mandang orang lain tuh hina terus, dirinya ingin selalu diagung-agungkan, itu termasuk orang yang takabur, sombong, gumede gede hulu adigung, nggak boleh. Wal hasadu, dan kedua apa yang merupakan induk dari kesalahan adalah kedengkian. Coba tadi sombong, dari sombong timbul yang lain-lain. Sombong, kalau sombong pasti dia berusaha menghibur diri dengan mencari-cari kelebihan diri dan kekurangan orang lain. Sama mirip-mirip dengan dengki. Orang dengki tidak suka orang lain maju. Dia selalu sibuk mencari kejelekan orang lain, kalau perlu dikorek-korek. Kalau tidak ada kejelekan orang lain yang tampak dan ia hasilkan, maka ia akan fitnah orang lain itu dengan keburukan yang semestinya tidak ada. Itu orang yang dengki. Dan orang yang dengki, dia juga sama-sama ada ujub, karena orang dengki selalu menuduh orang lain lebih jelek. Dia tidak suka orang lain sukses, maka dia menghibur dirinya dengan ujub, bangga dengan diri sendiri. Biarin pak, orang yang ujub lagi menghibur diri sendiri, padahal nggak ada apa-apanya. Itu orang yang hasud atau dengki. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, telah berkata Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa fi khisalis syarri, tidak ada satu perilaku yang jeleknya a'dalu minal hasad, yang menandingi kedengkian. Artinya nggak ada satu perilaku jelek pun, satu pun nggak ada yang menandingi kedengkian. Berarti dengki ini jelek ya. Iya, pokoknya jelek lah. Yaqtulul hasidu qabla ayyasila ilal mahsudi. Orang yang dengki bisa saja membunuh sebelum ia sampai kepada orang yang didengkinya. Jadi sampai-sampai orang yang dengki itu saking dengkinya, nggak suka orang lain itu sukses, apapun cara dihalalkan.
Ya, yang penting itu kenikmatan yang ada di orang lain yang dia tidak sukai hilang. Itu bejatnya orang yang dengki. Ya. Memang ada riwayat Nabi bersabda tidak disebut hasud, tidak disebut hasad pada dua perkara. Satu, terhadap orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, kita melihat orang yang bersedekah, orang punya harta dan ia gunakan harta tersebut untuk sedekah. Bapak melihat tetangga, tuh orang hartanya banyak dan gemar bersedekah, pengen banget saya kayak dia. Nah, itu nggak disebut hasad. Walaupun kayaknya iri, tapi ini yang positif gitu. Wal hirsu ala dunya. Yang ketiga, induk dari kesalahan itu adalah tamak terhadap dunia. Yang namanya tamak ya rakus, segala hayang, segala pengen. Bahkan Pak, apa yang kita miliki itu tidak semuanya menjadi milik kita. Ya, kata Nabi, seorang hamba sering bilang, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Padahal kata baginda Nabi, yang menjadi harta atas nama milik kita adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah. Itulah yang menjadi rekening akhirat kita. Kita punya uang, meskipun ada di rekening, di tabungan kita, pakai belanja, beli baju, menjadi uang tukang baju. Beli ke SPBU, menjadi uang pemilik SPBU untuk bensin. Kita punya uang, beli pulsa, menjadi uang yang tukang punya pulsa. Kita ke restoran, ke rumah makan, uang itu menjadi milik mereka. Yang dimakan, ya akan habis. Yang dipakai akan kusam. Maka yang menjadi milik kita, uang kita, harta kita itu adalah yang diinfakkan di jalan Allah. Ayo, potensi besar sekali. Jangan yang sunnah dulu deh, yang wajib-wajib saja mungkin banyak yang belum tertunaikan. Ya. Contoh, kalau mau kita inventarisir, kita list, kita data. Berapa banyak orang di sekitaran kita Ramadan kemarin yang sepuh, yang tidak mungkin berpuasa, kemudian mesti diganti dengan bayar fidyah. Seorang ibu hamil yang mana ia berbuka ketika Ramadan dan dia karena kasihan kepada bayi yang dikandungnya sehingga dihitung double, berarti puasa plus fidyah. Berapa banyak yang belum bayar fidyah, yang wajib aja dulu. Kemudian yang dulu pernah nazar lalu melanggar nazarnya, yang pernah bersumpah melanggar sumpahnya, yang kemudian harus memberikan makan kepada 10 orang miskin. Itu Pak, kalau diinventarisir, dikumpulkan, luar biasa itu. Bisa untuk memberdayakan umat. Setiap Jumat misalnya, ayo siapa yang punya utang, dikumpulkan oleh panitia biar nggak tercampur dengan uang masjid. Ayo, ini makan kewajiban mereka, kita tunaikan kepada siapa yang berhak nih tiap Jumat, sehingga ada terus makan untuk duafa tuh. Jadi sebenarnya potensi-potensi untuk membantu sesama umat Islam itu banyak. Belum lagi yang zakat mal, gedean dikit kalau itu mah. Kalau tadi kan kecil-kecil, ya, padahal itu wajib loh. Belum lagi yang gedean, zakat mal. Coba dikumpulkan, potensi besar. Giliran pengen punya harta, pengen banyak, berlimpah. Giliran kewajiban zakat mengeluarkan, gak mau. Padahal ketika kita lihat zakat mal, aduh berat amat. Situ berbanding lurus enggak dengan apa yang didapat? Pasti berbanding lurus kok. Toh yang dikeluarkan cuma berapa persen? 2,5%. 2,5% dari 100% itu zakat mal. 97,5 dipakai ke mall. Ya.
2,5% mal, zakat mal. Yang 97,5-nya buat mall. Sama-sama mal, sama-sama mall kan gitu. Ayo. Besaran mana? Pakai buat belanja. Yang 2,5% ke Baitul Mal atau BMT, yang 97,5 ke BTN tuh. Iya enggak? Ayo. Mau bilang gede. Misalnya 10 juta, 100 juta ya. Karena zakat mal itu kalau kalau nisabnya 85 gram emas tahun. Berarti kalau 85 gram emas kita kalikan saja, katakan harga emas itu 800.000 rupiah ya, dikali 85 gram 68 juta dibagi 12 bulan 5 juta 600-an. Berarti kalau punya gaji di angka 5,6 atau 6 juta, berarti kira-kira nih kalau hitung kasar ya, hitung kasar. Nah, dari 5,6 ini ya, kali 2,5%, 141.000. Ai gajina 5,6 yang dikeluarkan tiap bulannya 141.000 ya. Ese dikali 30 hari juga masih menangan rokok ese. Ya, rokok ese 30.000 misalnya dikali 30 hari 900.000, gedean kan rokok. Ya kan dibanding zakat. Ayo. Ini menyindir halus gitu kan. Masa yang wajib kalah dengan yang nggak wajib gitu loh. Gitu. Maka jangan rakus terhadap dunia. Ya. Semua yang kita miliki ini baru hak titip, bukan hak milik. Cuma hak titip, bukan hak milik. Dan apa yang ada pada diri kita yang Allah titipkan, yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab, disiksa. Kata Nabi, ketika seorang hamba itu akan dihisab, dia itu la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ia ditanya tentang 4 perkara. Ilmu diamalkan atau tidak, umur, waktu dipakai untuk apa ya, apalagi itu umur, termasuk juga harta. Tapi kalau harta, min aina, dari mana dan kemana, dari mana dapatnya, kemana dibelanjakannya. Oke, dari yang halal, tapi mungkin dibelanjakannya, naudzubillahi min dzalik, dengan perkara yang haram atau minimalnya syubhat, naudzubillahi min dzalik gitu. Makanya jangan tamak gitu. Yang ada disyukuri, yang belum ada ya sabar. Hirup mah waluya, waktu perlu ayah qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Makanya jangan tong riweuh hirup mah, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini. Oh, demasif atau itu mah ya. Gitu. Qala Malikun Ibnu Dinarin rahimahullah, tentang tamak nih. Telah berkata Syekh Malik bin Dinar rahimahullah, idza saqamal badanu, apabila tubuh sakit, tubuh kita sakit nih, lam yanja fihi ta'amun, maka tidak berguna bagi tubuh ini apa? Makanan. Ya kalau lagi sakit mah makanan juga nggak kerasa enak, betul nggak? Apalagi sakit gigi, ya makanya bohong kalau ada yang berkata lebih baik sakit hati daripada lebih baik sakit gigi daripada sakit can ngarasanan eta nyeri huntu. Sensitif orang sakit gigi mah. Ada orang Sunda ngeliling depan rumah kita, dia jualan kaos-kaos, kararaos. Bang gadeng sia karaos nyeri yeuh. Padahal karaos teh lain kerasa, tapi kaos dalam bentuk jamak gitu kan. Kaos, kararaos. Dia kira nyinyir ya, karaos ya gitu, padahal bukan begitu ya. Gitu. Wala syarabun, dan tidak pula berguna minuman, artinya nggak kerasa enak minuman juga. Wala naumun, dan tidak enak juga tidur. Wala rohatun, begitu pula tidak terasa kenyamanan. Ya tidur nggak enak, makan nggak enak, gitu kan. Kadzalikal qalbu, begitu pula hati.
Badan kalau lagi sakit, makanan gak enak, minum gak enak, nyaman pun tidak terasa nyaman. Begitu pula dengan hati. Idza golaba alaihi, apabila golaba ngalindih, naon ngalindih teh? Menguasai, ya, alaihi atas itu hati apa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Sama, hati kalau dikuasai oleh cinta terhadap dunia, lam tanfa'hul mau'idhatu, maka tidak akan bermanfaat baginya apa? Mau'idhah, nasihat. Karena sudah terkuasai oleh cinta terhadap dunia. Loh, kalau begitu kita tidak boleh kaya? Boleh. Yang tidak boleh cinta terhadap dunia dan kekayaan. Terkisahkan ada seorang waliullah, ya, ulama terkemuka, bahkan pendiri daripada thariqah Syadziliyah, yakni Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah. Beliau ini seorang ulama besar, ulama thariqah, ahli tasawuf, yang mestinya kan gambaran kita mungkin jauh dari dunia, menolak dunia, ya, pakaiannya lusuh, nggak boleh rapi, nggak boleh wangi, kira-kira begitu. Tapi beliau apa? Beliau ini kaya. Sampai satu waktu datang salah satu muridnya, wahai Tuan Syekh, Anda ini adalah seorang ulama besar, ahli agama, Anda ini mestinya fokus beribadah kepada Allah, tapi kok Anda kaya? Lalu kata Tuan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau mengajak kepada anak muda itu, hei anak muda, yuk ikut dengan saya naik kereta kencana. Kalau kereta kencana kira-kira jalannya mulus apa bergerak-gerak? Gerak-gerak. Nah, naik yuk, kita berkeliling melihat keindahan kota ini. Tapi tolong pegang gelasnya nggak ada tutup kayak begini, gelas yang isinya air. Ya, baik Syekh, yuk kita berkeliling. Singkat cerita, sampailah ke tempat semula. Ditanya anak muda tersebut oleh Tuan Syekh, bagaimana anak muda? Apakah indah pemandangan kota yang kita lihat tadi? Apa jawab anak muda? Wahai Tuan Syekh, bagaimana saya akan melihat pemandangan yang begitu indah kata Anda tadi, sedangkan Anda memerintahkan saya untuk menjaga gelas ini, memperhatikan gelas ini, fokus ke gelas ini supaya tidak tumpah. Apa kata Tuan Syekh? Begitulah gambaran aku terhadap dunia. Keindahan tadi ibarat dunia, sedangkan fokus kepada gelas ini ibarat aku fokus kepada taat, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bapak punya harta, alhamdulillah, dengan harta tersebut bisa digunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, digunakan sedekah, zakat dan sejenisnya, mengumrohkan dan lain-lainnya. Gitu. Nah, ya kalau misalnya diuji dengan kekurangan harta, ya sabar. Dua-duanya baik kok, gitu. Nah, dari tiga hal ini, fanasha'a minha ay thalathati, lalu berkembang dari tiga hal tersebut sittatun, 6. Jadi 3 berkembang ditambah 6, jadi berapa? 9. Karena memang bahasannya tentang 9 perkara. Mana saja 9 perkara tersebut, ya, al-ula minas sittah, 3 sudah disebutkan. Mana saja 6 selanjutnya? Asyab'u, pertama adalah kenyang, ya, asyab'u. Jadi sebeh itu di bahasa Arab, ya, asyab'u penuh. Makanya ada mad lazim harfi musyba', penuh bacaannya, alif lam mim, penuh panjangnya itu. Nah, jadi sebeh itu di bahasa Arab penuh, kondisi perut. Dan beteng juga di bahasa Arab batnun. Seul beteng ya dari bahasa Arab suul butun. Suudzon kan artinya buruk sangka, dugaan yang jelek, negatif thinking. Ya begitu juga dengan suul butun, su jelek, al butun al batnu perut, berarti betengna keur teu ngareunah gitu. Ya cuma nggak tahu orang Arab sana ngerti nggak? Ana suul butun ya tobin gitu. Ya nggak tahu ya. Nah, satu itu. Loh, kenapa
kenyang bisa menimbulkan kesalahan. Gara-gara perut kenyang bisa jadi orang itu malas ibadah. Maka kalau makan secukupnya. Konon yang dimaksud dengan ungkapan berhenti sebelum kenyang itu bukan hadis, tapi ada ungkapan seorang ulama ketika ditanya, dikumpulkan tuh, ketika ada seorang raja sakit, siapa yang bisa menyembuhkan raja ini? Wah, dari berbagai tabib telah menyampaikan pendapatnya. Lalu ada salah satu ulama, biasanya tradisi kami adalah berhenti sebelum kenyang. Lalu ungkapan itu menjadi populer dan itu sesuatu yang baik. Berhenti sebelum kenyang, jangan berlebihan. Bahkan kalau kita mau makan, kata Nabi ini tidak ada wadah yang lebih jelek daripada perut. Sehingga kalau mau, ya, ingat dibagi 3. Seperti dalam perut kita itu, sepertiga pertama untuk bernapas, sepertiga kedua untuk makanan, sepertiga ketiga untuk minum. Jadi jangan berlebihan. Yang penting bisa menegakkan tulang badan kita. Wan naumu, yang keduanya tidur. Itu. Ya, kebanyakan tidur juga nggak bagus. Kita sering berkata 24 jam dibagi 3. 8 jam pertama untuk ibadah, borok genap jam ibadah. 8 jam kedua untuk bekerja. Oke, mungkin ini bisa jadi umumnya kita, karena jam kerja produktif rata-rata begitu, 8 jam. 8 jam ketiga istirahat. Giliran istirahat, saya bukan harus 8 jam. Ibadah nggak begitu. Aneh. Tapi kalau misalnya benar tidur itu 8 jam atau sepertiga dari 24 jam, berarti kalau Pak Haji atau bapak-bapak ada yang usianya hari ini 60, 20 tahun nak sarek bungkul. Iya nggak? Ayo, maka tidur itu bagusnya ya tidak lebih dari 8 jam. Ya. Bahkan yang standar normalnya itu bagusnya ya 6 sampai 7 jam katanya. Gitu. Total 8 jam itu plus dengan istirahat-istirahat. Bahkan kalau mau pun tidak semuanya dipusatkan di malam hari. 1 jamnya mungkin siang hari qailulah. Misalnya ba'da sholat zuhur. Ya. Supaya malamnya bisa qiyamul lail. Bagus tuh. Niatkan 1 supaya qiyamul lail, berarti niat ibadah tidurnya. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi, di mana Nabi juga di antara kebiasaan sunnah beliau adalah tidur siang atau istirahat siang, itu dapat double pahalanya. Malam ya maksimalnya berarti 7 jam atau 6 jam, sebelum 1 jam lagi kita istirahat, berkumpul bersama keluarga, ngobrol, kan juga istirahat. Berarti kalau kita tidur paling malam atau standarnya jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tuh, 4. Sebab subuh itu 4.15 ya, sekitar itu. Berarti 15 menit itu sebelum subuh kita bangun. Ulah kerek dari wae gitu. Baru subuh. Ya. Kayaknya anak kita juga disuruh, "Nak, cepetan tidur." Cuma ngingetinnya jangan begini Pak, kadang-kala ayo cepetan tidur, besok mau sekolah. Jadi diingetkan nanti dunia wungkul. Nah, tidur cepat supaya besok bisa sholat subuh gitu. Ima sekolah we nu diuruskeun teh. Ya. Pah, tidur biar besok nggak kesiangan berangkat kerjanya. Kerja bukan sholat subuh. Gitu. Jadi anak fokus atau kita fokus juga pada dunia. Tidur, banyak tidur. Bukan tidurnya tapi banyak tidurnya, ini yang bisa menjadikan sebab timbul keburukan lainnya. Warrohatu, yang ketiga, arrohah, nyaman, ayat zawalul masyaqqati, yang hilangnya kepayahan. Maksudnya apa? Orang tidak diajarkan keprihatinan, hidupnya temerih lah seorang Sunda mah. Jadi hidup merih itu bagus. Hidup prihatin itu bagus supaya menempa kita dalam hidup di dunia ini, supaya terbiasa dalam dinamika kehidupan ini.
Kalau hidup ini selalu nyaman saja, enak saja, maka kita tidak akan merasakan betapa nikmatnya kita ini berdoa kepada Allah. Karena kadangkala kita ini berdoa karena punya latar belakang masalah, karena punya latar belakang kebutuhan. Ya Allah, kalau hidupnya nyaman-nyaman terus, saya yakin nggak akan begitu. Dah hidup lagi nyaman, dah biasa dipenuhi. Tapi karena ada masalah, akhirnya dia mendekat kepada Allah. Jadi bisa jadi ketika kita ini ada masalah, Allah itu ingin mendengar indahnya suara doa kita. Allah itu ingin melihat bangunnya kita di sepertiga malam yang terakhir. Ya begitu, husnudzon. Ya, gitu. Nah, itu yang ketiga. Jadi termasuk induk daripada keburukan atau kesalahan juga adalah apa? Terlalu nyaman di mana tidak adanya kepayahan. Keempat, dua lagi nih. Wahubbul amwali, cinta harta. Cinta harta ini juga ngeri. Mal itu seakar kata dengan mailun, condong, di mana manusia memiliki kecenderungan terhadap harta. Tapi bagian dari harta diantaranya adalah zahab. Zahab itu secara bahasa zahaba artinya pergi, bakal hilang. Ya. Maka biasa-biasa saja. Dunia nggak perlu terlalu dikejar. Biasa saja. Kita nyari harta, nyari rejeki, bukannya rejeki sebenarnya, menjemput rejeki. Jangan mengatakan bahwa bekerja itu sebagai asbab atau sebagai sebab akibat. Katakanlah bekerja itu sebagai upaya memantaskan diri kita kepada Allah. Sebab Allah sudah ngasih kita rejeki, di antaranya melalui saluran bekerja, dan itu adalah upaya kita memantaskan diri kepada Allah. Toh kalau kita harus membayar rejeki dari Allah, tidak cukup hanya dengan bekerja saja. Jadi bekerja itu satu, memantaskan diri kita kepada Allah, yang kedua sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga, supaya tong dicari kanan wae di imah. Akhirnya anggur apa deh? Anggur merah salaki nganggur, pamajikan marah, kan gitu akhirnya nama gitu ya. Jadi terhadap harta jangan terlalu cinta. Karena Nabi pernah mewanti-wanti, di akhir zaman itu musuh-musuh Islam tidak akan takut kepada umat Islam. Ya Rasul, apakah saat itu umat Islam jumlah kuantitasnya sedikit? Tidak, bahkan mereka banyak. Tapi banyaknya itu bagaikan buih di lautan. Kenapa? Karena mereka sudah terjangkit penyakit al-wahnu. Jadi kalau sekarang ini ada penyakit yang mulanya dari Wuhan, tapi ada juga penyakit yang ngeri, apa? Al-wahnu. Jadi ada penyakit dari Wuhan, corona namanya, ya. Udah mau setahun tuh, awas jangan ucapkan selamat ulang tahun, jangan. Nanti panjang umur dia, gitu ya. Jadi ucapkan selamat ulang tahun, jangan gitu ya. Ada nenek-nenek dapatin Pak RT, nek ini ada uang apa? Corona, mudah-mudahan corona panjang umur, makasih gitu ya. Tenyahun corona tenaon gitu ya. Nah, jadi al-wahnu, apa itu al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Saya husnudzon, saya sering sampaikan nih, saya husnudzon kepada para bapak jamaah sekalian, bukan takut mati, tapi belum siap bekal. Ya, Pak, mau nggak ikut saya umroh? Mau, tapi ongkos bekalnya masing-masingnya. Ya, sama. Pak, mau masuk surga? Mau, tapi mati dulu ya. Ya, belum siap bekalnya. Gitu. Jadi bukan takut mati, belum siap bekalnya. Kapan? Terus ngumpulin terus. Makanya ada tabungan akhirat. Yang kelima, yang termasuk induk daripada kesalahan yang berkembang itu tuh adalah wa hubbus sana'i wal mahmadati, yaitu suka terhadap pujian dan sanjungan. Hati-hati ya, hati-hati. Kadangkala kita itu bisa tahan ketika ada angin yang kencang, tapi kita tidak bisa tahan. Karena apa? Karena angin sepoi-sepoi. Aduh, sama pujian.
juga begitu, ibarat angin sepoi kayaknya disanjung-sanjung padahal menjatuhkan. Ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. Maka kita jangan selalu ingin ditepuk tanganin terus, nanti kayak nyamuk gitu. Dengan pujian biasa saja gitu, pujian cacian sama saja gitu ya. Dan yang terakhir, yang keenam, tambahan dari 3 itu wahubbur riyasati, yaitu menyukai jabatan. Ketika dipilih ataupun mendapatkan amanah, seperti kemarin itu ada salah satu menteri bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti sahabat juga ada yang bilang begitu, karena ini adalah amanah besar. Tapi ketika sudah menerima, pantang untuk menyepelekan, menyia-nyiakan atau khianat terhadap amanah, kerjakan sedapat mungkin. Nah, inilah para bapak jamaah sekalian, induk daripada kesalahan ada 3 yang kemudian berkembang, tambahannya adalah 6 tadi. Mudah-mudahan kita bisa menghindari dari keburukan-keburukan ini dan melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri unta wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.